Haleluya, haleluya, shalom ya. Mari kita langsung ke firman-Nya. Ya, firman-Nya yang hidup, yang efektif, dan kita harus mengaplikasikan firman-Nya. Itu ada di Yakobus 2 ayat 17. Kemudian Opa linkkan ke Yakobus 1 ayat 22 dan 23. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita memiliki iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Yes and amin. Tapi iman yang teguh, yang dalam, tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu akan menjadi mati. Artinya tidak bisa berakar, bertumbuh, dipimpin oleh Roh Kudusnya. Ya, nah kita linkkan di Yakobus 1 ayat 22 23. Disebutkan demikian, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya. 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi kalau kita tidak melakukan firman Allah, ya, kita seakan-akan hanya sekilas kita tampil di muka cermin, melihat wajah kita, kemudian wajah kita, rupa wajah kita itu akan lenyap. Ya, nah itulah diumpamakan oleh Rasul Yakobus ya. Nah, berarti firman Allah itu harus dilakukan. Nah, tapi banyak orang ya, baik orang percaya sekalipun, mereka kadang-kadang tidak mengerti ayat di Yakobus 1, 22, 23 ini. Dan mereka tidak bisa melakukan bahkan. Karena apa? Karena mereka harus memahami. Ada 3 poin di sini. Mereka harus memahami inspirasi kuasa ilahi Roh Kudus. Itu harus dipahami benar-benar. Ya, mari kita lihat ya. Ini ada di pertama kita lihat di Yeskil. Nah, Yeskil ini firmannya ada di posisi, ya, saya bacain ya, di posisi Yeskil 36 ayat 27. Jadi kita semua harus memahami bahwa kita telah menerima Roh Kudus, Rohnya Allah Bapa, yang memang dicanangkan untuk kita, ya, sebagai umat pilihannya. Ya, nah ini Opa bacain ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi kita harus berpegang teguh pada firman Allah yang hidup, yang berkuasa mendalam, dan melakukannya. Makanya itu poin nomor 1 ini, Roh Kudus dikasih Allah Bapa itu agar kita bisa melakukan firman-Nya. Karena di Yakobus 1, 22, 23 bisa dilakukan dengan efektif kalau kita sudah menerima Roh Kudus. Ya, di Yeskil 36 ayat 27. Ya. Kemudian Opa beralih lagi. Ya, nomor 3. Nomor 3 adalah poin nomor 2 dulu ya. Poin nomor 2 di sini berbunyi di Matius 3 ayat 11. Ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Itu Yohanes Pembaptis mengatakan demikian. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasurnya. Nah, ini yang paling penting. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, itu ada di Matius 3 ayat 11. Ya. Nah, ini kenapa Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api? Karena Dia ingin kita melakukan firman-Nya yang hidup, yaitu yang ada di Yakobus 1 ayat 22 dan 23.
Kalau tanpa ada Roh Kudus yang menyertai kita, kita tidak sanggup melakukan itu. Ya, itu harus kita yakin dengan iman. Jadi iman percaya yang disertai dengan pimpinan Roh Kudus pasti berhasil melakukan firman Allah yang hidup. Ya, pasti ya. Nah, kemudian kita udah lihat poin 1 ada di Yeskiel 36 ayat 27. Poin 2 ada di Matius 3 ayat 11. Nah, ini poin berikutnya. Ya, poin berikutnya, kalau kita tahu bahwa Roh Kudus hidup di dalam kita pasti memuliakan dan mengagungkan Allah Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus. Nah, ini ada di Efesus 3 ayat 16 dan 17. Ya, di sini disebutkan di Efesus 3, Rasul Paulus berdoa untuk orang Efesus. Ya, kita baca firman-Nya yang hidup ya. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia, Tuhan Yesus, menurut kekayaan dan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Jadi memang itu harus kita terima dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena Dia menaruh Roh-Nya, Roh Kudus di dalam batin kita, jiwa kita, atau hati kita. Ya, nah, dan sekarang ayat ke-17. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya, sehingga di sini oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar di dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat yang setia. Haleluya. Ya. Nah, udah, ini poin ketiga. Poin 1 udah tahu, poin 2, poin 3. Jadi ini pegang erat-erat. Baru kita bisa sebagai pelaku firman yang efektif. Jangan sampai iman kita kepada Kristus yang sudah teguh, yang sudah lama berjalannya, iman itu menjadi sia-sia karena tanpa ada perbuatan. Perbuatan firman Allah yang dicerminkan di Yakobus 1 ayat 22 dan 23 itu bisa dilakukan dengan mengaplikasi 3 poin ini. Percaya. Ya. Dan selanjutnya ini apa yang kita peroleh? Ya, kita berjuang, bersemangat, ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, di mana saja kita berada, Roh Kudus pun hidup dan berada dan menuntun kita melakukan firman-Nya, ya, membantu banyak orang, memberkati banyak orang. Sampai saat sekarang, Opa tidak bisa menolak hal itu. Ya, Roh Kudus yang meminta kamu pergi ke sini, kamu pergi ke sana, membantu, memberkati, berdoa syafaat. Ini Opa terima dengan hati yang bersukacita. Maka di ayat 5 itu ada di Pemazmur. Kita lihat ya. Ini Pemazmur ini hasil yang kita menerapkan poin 1, 2, dan 3. Ya, pujilah Allah dalam baiknya. Pemazmur 100. Korban syukur ya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan gembalanya. Ya, kita ini umat pilihan Tuhan. Sekali lagi Opa ulangin ya. Pemazmur 100. Itu mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ya, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ya, sukacita itu mendatangkan kuasa dan kekuatan dari Tuhan loh ya. Jadi kita harus beribadah kepada Tuhan Yesus dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ya, kita bisa bersorak-sorai di hadapannya. Ya, karena kita adalah sekali lagi merupakan dombaannya. Ya, merupakan umatnya. Merupakan bait kudusnya. Demikian khotbah hari ini. Puji Tuhan. Saudara seimanku, have a nice day. God blessing you all. See you next ya.
Thank you